materi IPA, kelas 7, semester 2, organisasi kehidupan. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organ pada manusia. Ya, ini ada 4 bagian. Ya, bagian pertama ya pada pertemuan kali ini. Yuk sama-sama kita lihat ya. Sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Ya, jadi organ-organ yang memiliki fungsi dan struktur yang khusus itu ya membentuk sistem-sistem organ ya pada tubuh manusia, sehingga ya tubuh manusia itu bisa melakukan ya kegiatannya sebagai makhluk hidup. Ya, sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi tidak ada sistem organ yang berdiri sendiri. Ya, masing-masing itu saling berhubungan juga sebenarnya. Makanya kalau ada yang salah satu organ yang rusak, nah itu tubuh kita akan merasa ya sangat sakit ya. Nah, itu adalah sistem organ ya. Sistem organ yang pertama kita pelajari itu adalah sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan ya kita pastikan butuh makan, ya, butuh minum. Nah, itu makanan minuman diolah pada sistem pencernaan kita. Ya, sistem pencernaan berfungsi untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi di dalam tubuh, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya ya di anus. Ya, berakhir di anus. Ya, nah kita akan lihat ya masing-masing ya organ-organ pencernaan tersebut. Ya. Organ-organnya yang pertama adalah mulut. Ya, rongga mulut atau mulut ya. Mulut adalah tempat terjadinya pencernaan mekanik ya oleh gigi dan kimiawi oleh air liur ya atau ludah yang diproduksi oleh kelenjar air liur dalam mulut kita ya. Nah, makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Ya, dan juga nanti di lambung itu menjadi mudah proses pengolahan makanannya ya. Tapi kalau kita langsung makannya tidak dikunyah dulu, langsung ditelan, nah itu lambung kita akan bekerjanya ya ekstra ya karena harus memecah-mecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Nah, makanan yang sudah dihancurkan di rongga mulut ya itu akan melalui kerongkongan ke lambung. Nah, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, ini menariknya di sini. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik, yaitu ya gerakan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang. Jadi membuat makanan itu terdorong ke bawah, ke bawah, tapi nggak langsung meluncur. Ya, jadi ketahan, ya terdorong masuk sampai ke lambung. Ya, itu keunikan dari kerongkongan kita, ya. Nah, sekarang kita lihat lambung. Pada lambung, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Ya, jadi diuraikan ya di lambung, ya dinding otot lambung itu melakukan proses ini ya dengan mencampur dan mengolah ya mengocok makanan bersama-sama dengan ya enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Ya, jadi dihancurkan lagi
ya oleh lambung kita. Ya, makanannya yang sudah diolah diteruskan ke usus halus. Sebagian sudah diserap di lambung. Ya, tapi sebagian besar itu diteruskan ke usus halus untuk selanjutnya proses penyerapan zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh kita, ya. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yaitu yang terkenal dengan nama usus 12 jari, jejunum, yaitu usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Ya. Nah, dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, fungsinya apa? Fungsi lipatan pada usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Ya, jadi yang di lambung itu ya, itu kalau ada yang masih belum dicerna dengan baik, ya itu dimaksimalkan di usus halus juga sekaligus ya itu untuk menyerap zat gizi ya, itu lipatan pada usus halus. Sekarang kita lihat usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Ya, jadi ini yang sisa-sisa ya, zat-zat yang sisa-sisa lalu membentuk limbah padat. Ya, itu yang kita kenal dengan nama feses ya, yang dapat dikeluarkan. Ya, usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Ya, rektum itu ya tempat ya limbah itu sebelum akhirnya dikeluarkan di anus. Ya, perhentian terakhir pada saluran pencernaan sebelum dikeluarkan oleh anus. Ya, kalau enggak nanti repot. Ya, kalau begitu nyampe langsung dibuang, ya kita BAB-nya malah jadi sulit. Ya, karena keluar terus gitu ya. Makanya ada rektum ya. Nah, ini adalah ujung dari saluran pencernaan, yaitu anus. Anus merupakan bagian paling akhir, ya, berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus, ya tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Ya, makanya kalau ada, ya, bayi yang dilahirkan tanpa anus, wah itu harus dibuat lubang lain, ya, untuk keluarnya feses atau sisa-sisa makanan itu. Ya, nah otot-otot pada anus bisa berkontraksi di bawah kendali otak. Jadi kita bisa atur ya untuk mengatur pengeluaran fesesnya. Ya, itu kita bisa pada waktu kita BAB itu, ya. Sekarang kita lihat sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan ya pada manusia. Sistem pernafasan berfungsi untuk mengambil oksigen ya O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, serta paru-paru. Ya, itu adalah ya sistem pernafasan ya organ-organnya ya. Sekarang kita lihat ya, organ-organnya ya, mulai dari hidung ya. Hidung merupakan organ yang awal ya, pertama yang dilalui oleh udara. Ya. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir. Fungsinya apa? Penyaring, penghangat dan pengatur kelembapan ya pada hidung ya. Supaya kalau udara yang masuk itu kotor ya disaring ya. Yang dingin ya dihangatkan ya, mengatur kelembapannya ya. Selanjutnya, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Ya, terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun yaitu pada pria ya. Pada wanita jakunnya nggak kelihatan ya. Dan terdapat celah menuju batang tenggorok ya atau trakea ya. Disebut glotis ya, namanya glotis celahnya itu. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga ya kita bisa mengeluarkan suara atau bunyi. Ya, itu pita suara ya. Adanya di laring ya. Oke.
Lanjut lagi, trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Ya, trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring, ya, kotak suara, ke bronkus paru-paru. Ya, trakea itu memanjang dari laring hingga ke bawah, ya, tulang dada, ya, dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut sebagai bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Ya, struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Nah, bronkus kiri dan kanan ini ternyata, ya, kedudukannya tidak sama, ya. Kedudukan bronkus kiri itu lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan. Ya, akibatnya apa? Bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit, ya. Sebenarnya, ya, kita juga harus berhati-hati, ya, bukan hanya bronkus kanan saja. Ya, saluran pernafasan kita ya juga harus dijaga, ya, secara keseluruhan supaya tidak terserang penyakit juga, ya. Tidak hanya bronkus kanan saja, ya. Nah, ini adalah bagian terakhir dari sistem pernafasan, yaitu paru-paru. Paru-paru itu organ pada sistem pernafasan yang jumlahnya sepasang, ya, terletak di dalam tulang rusuk. Ya, jadi paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk, ya, supaya tidak mudah terluka, ya. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen, ya, dan mengalirkan ke pembuluh darah, ya, untuk disebar ke seluruh tubuh oleh si darah itu, ya. Nah, fungsi lain paru-paru, ya, otomatis kalau dia, ya, menyebarkan oksigen, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, ya, dia juga membuang, ya, sisa pernafasan itu, ya, bentuk karbon dioksida itu juga membuang ke luar tubuh, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya anus. Nah, sedangkan sistem pernafasan terdiri dari organ hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan akhirnya paru-paru. Ya, inilah yang kita pelajari. Eksplorasi mandiri, ya, explore, ya. Tuliskan nama organ-organ pada sistem pencernaan manusia serta fungsinya masing-masing pada gambar yang ada di lembar kegiatan. Ya, itu ada mungkin bagian yang tidak kita bahas, kamu cari lagi, explore lebih banyak lagi. Ya, sistem pencernaan manusia tidak hanya yang kita bahas saja 6 itu, tapi ya ada beberapa lagi, ya. Sama seperti tugas sebelumnya, kamu ya menuliskan nama organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Juga fungsinya, ya, dari masing-masing organ, ya, pada gambar yang ada di lembar kegiatan. Ya, sekali lagi, ya, itu sistem pernafasan manusia tidak hanya 5 itu saja. Itu 5 yang dibahas, ya. Masih ada lagi beberapa lagi yang termasuk organ-organ pada sistem pernafasan. Ya. Yuk semangat belajar, ya. Jangan kendur, ya. Sudah selesai kita belajar kali ini, ya. Kamu simak baik-baik, ya, video pembelajarannya, ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, ya. Selamat belajar, oke?